Ya, masih di Fokus Terkini edisi malam hari ini terkait dengan Pilkada serentak dan juga kota kosong yang masih menarik dibahas di malam hari ini. Saya langsung ke Mbak Titi. Mbak Titi, apakah putusan 60 kemarin juga terganjal oleh koalisi dari Kim Plus atau seperti apa menurut Anda? Iya, tadi memang putusan 60 ini kan terbit 20 Agustus. Tadi kalau yang 3 hari sebelum itu putusan 90. 90. Ya, ini seminggu sebelumnya. Jadi konfigurasi pencalonan sudah terbentuk. Dan calon tunggal kita harus juga jelaskan bukan hanya soal Kim. Calon tunggal tidak kenal identitas atau jenis kelamin partai. PDIP itu paling banyak kadernya jadi calon tunggal. Bahkan dari awal calon tunggal ada. Sejak 2015 dari 3 pilkada calon tunggal, 2 diantaranya adalah kader PDIP. Satu dari P3 pada waktu itu di Tasikmalaya, di Timur Tengah Utara, dan di Blitar. Jadi memang dan 90% lebih itu adalah petahana atau kerabat petahana. Jadi petahana atau kalau dia bukan petahana, kerabat dari petahana. Jadi ada tipologi. Dan kalau boleh dilihat, PDIP memang punya keunggulan dari sisi kader yang berstatus petahana. Jadi ketika kadernya menjadi petahana, probabilitas untuk kemudian menjadi calon tunggal lebih besar daripada kader partai lain. Nah, ini juga perlu jadi studi bagi partai-partai kenapa polanya seperti itu. Menarik ya artinya. Menarik ya? Memang kalau dari sisi. Tapi bukan berarti ini menjadi pembenaran bahwa semua ditarik ke dalam satu kutub. Kan kita juga harus mendorong sistem politik, sistem pemilu yang memfungsionalisasi partai sebagai institusi kaderisasi rekrutmen politik, di mana memang momentum elektoral adalah momentum promosi kader, promosi identitas kepartaian. Nah, ini semua ya tadi, Bang Doli masih punya PR untuk menata penjadwalan pemilu kita. Dulu di usulan RUU pemilunya Bang Doli yang belum goal, yang dihentikan pembahasannya, gagasannya itu adalah pemilu itu dibagi 2, serentak nasional, serentak daerah, yang jaraknya itu 2 tahun. Sehingga partai itu mesinnya selalu bekerja. Karena partai hadir di tengah masyarakat, itu momennya adalah momen pemilu. Dan ketika ada pemilu, dia selalu merasa harus ada insentif nih. Kalau pilkada sekarang insentifnya buat partai apa? Kalau kemarin DPR dan Pilpres berbarengan, kenapa tidak bisa hanya ada 2 dan kemudian mengerucut menjadi 3? Karena kan petahana sudah 2 periode. Semua partai ingin mendapatkan efek ekor jas. Bagaimana pemilih akan memilih partai politik yang mengusung calon presiden yang juga dia pilih begitu. Disitulah ingin membangun identitas kepartaian. Jadi ada insentifnya, contohnya paslon nomor urut 1, 2 partai pengusung itu nambah 10 kursi. PKB dan Nasdem itu masing-masing nambah 10 kursi. PKS nambah 3 kursi. Lalu di koalisi nomor 2 juga demikian. Gerindra bertambah kursinya dan partai-partai PAN juga bertahan dan bertambah kursi. Memang yang agak kedodoran Demokrat begitu ya. Tapi insentif itu ada yang memicu partai ingin mengusung kadernya. Kalau sekarang pemilu DPRD-nya 5 tahun lagi. Kalaupun diusung kader yang tadi betul-betul prominent begitu ya, ya insentif elektoralnya apa? Toh juga kalah sama tadi petahana yang sudah apalagi kalau petahananya berkelindan dengan politik dinasti. Yaitu yang kemudian contoh Papua Barat kok bisa calon tunggal padahal provinsi. Ya karena tadi secara finansial kelembagaan dan soliditas kelembagaan itu partai itu belum sepenuhnya pulih. Sebagai contoh, kan ada fenomena nih, anggota DPR terpilih kok tiba-tiba tidak bisa dilantik karena tidak lagi memenuhi persyaratan. Pas kita cek, wah dipecat-pecatin semua nih. Karena mungkin beda afiliasi kekuatan politik. Nah itu kan dampak artinya ada situasi turbulensi di partai. Yang dia juga kemudian harus berhadapan dengan pencalonan pilkada. Sementara tadi dari sisi finansial, Bang Noel juga cerita, ini partai sudah kehabisan oli nih. Habis ngegas soalnya di pileg pilpres kan, Bang Doli paling banyak nambah kursinya begitu ya. Tapi kan kita berada dalam pilkada yang saya sebut di tengah kelelahan politik, political fatigue. Bukan hanya kelelahan politik, pemilih juga lelah. Makanya kalau dari banyak riset, dan survei Litbang Kompas, masyarakat belum sepenuhnya terpapar atau kemudian
bersifat responsif terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024. Yang capek bukan hanya partai, Bang. Pemilih juga capek. Waktu kemarin pengumpulan syarat dukungan perseorangan, sampai-sampai tetangga atau kemudian warga Jakarta tuh tanya, memang udah mau ada pemilu lagi ya? Kok udah ada yang minta dukungan ini? Nah, jadi ini memang situasi dari sisi penjadwalan pemilu dan pilkada tidak ideal bagi pemilih, tidak ideal bagi partai politik, juga tidak ideal bagi penyelenggara pemilihan kita. Gitu. Kondisi kelelahan politik. Nanti saya akan minta tanggapan dari Bang Doli, tapi saya akan langsung ke Kang Idam terlebih dahulu. Kang Idam, terkait dengan calon independen ini, apakah syarat bagi calon independen ini dirasa cukup berat begitu sehingga pada akhirnya minim keikutsertaan dari calon independen ini, Kang Idam? Sebenarnya sih sama saja ya dengan persyaratan calon perseorangan pada Pilkada 2020 ataupun 2018 atau 2017 itu sama saja sebenarnya. Ini tinggal persoalan kesiapan. Karena kemarin penyerahan dukungan calon perseorangan itu dimulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 dan rentang waktu tersebut tidak terlalu jauh dengan pelaksanaan pemungutan suara pemilu legislatif. Kami menduga bisa jadi mereka yang pada dasarnya pernah mencalonkan calon perseorangan pada pilkada sebelumnya atau mau berniat mencalonkan di pilkada, mencalonkan jalur perseorangan untuk pilkada kali ini, mereka terlibat di dalam pemilu legislatif. Nah, kami juga sempat mendapatkan protes, kenapa KPU kok terlalu dekat waktunya antara penyerahan dukungan dengan hari pemungutan suara. Kami sampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang syarat dukungan calon perseorangan, khususnya di pasal 40, 41 itu sudah diundangkan pada 1 Juli 2016 yang lalu. Ya, sempat tadi menyampaikan protes ke kami karena rentang waktu yang terlalu mepet dengan pemungutan suara pemilu serentak 2024. Oke, itu terkait dengan calon independen. Kembali saya akan minta tanggapan dari Bang Doli terkait dengan kelelahan politik kondisinya tadi yang sudah digambarkan oleh Mbak Titi, Bang Doli. Ya, sebelum ke sana saya pertama mau nanggapin soal fenomena calon petahana ya. Calon petahana. Jadi sebenarnya calon petahana ini juga bisa kita lihat dari dua perspektif. Kalau misalnya ada calon petahana yang memang dengan mudah dalam tanda petik katakan kemudian jadi calon tunggal, sebenarnya itu juga artinya menunjukkan bahwa si calon petahana ini selama ini cukup perform memimpin daerah satu. Termasuk cara berkomunikasinya dengan semua pihak, khususnya partai politik. Jadi artinya partai-partai politik juga akhirnya ya ngapain juga kita memaksakan ada pasangan untuk melawan petahana yang secara elektoral, secara elektabilitas dia cukup bagus karena dia perform gitu ya. Kemudian juga selama ini juga komunikasi dengan kita bagus-bagus saja gitu misalnya gitu. Karena begini ada juga fenomena terjadi sebaliknya. Saya juga pernah punya pengalaman baik 2020 baru kemarin ya. Ada juga calon petahana yang orang rame-rame partai politik nggak mau dia, akhirnya nggak bisa calon. Ya karena dia nggak perform. Akhirnya banyak juga terjadi calon petahana yang nggak bisa nyalon. Akhirnya sepakat nih semua partai-partai politik, udah kita bagi aja 3 calon asal jangan dia gitu. Itu bisa terjadi. Bisa gitu. terjadi. Nah, komunikasi antar itu juga menunjukkan menguatkan yang tadi. Jadi kalau ada calon petahana yang bisa calon tunggal, dia artinya bisa dianggap juga perform. Komunikasinya bagus segala macam itu. Nah, tapi saya kira yang paling penting, ini yang saya tadi dan selalu saya suka bicara ini. Tadi Titi udah ngomong, Mbak Siti Zuro juga kayak begitu. Gitu. Kita kan udah bisa memetakan masalah nih, ya kan? Tadi soal waktu yang tidak yang terlalu mepet antara pilpres pileg dengan pilkada. Pilkada sekarang dengan pileg cukup jauh gitu ya. Terus kemudian soal keserentakan melelahkan gitu. Nah, problemnya kemudian adalah apakah setelah kita memetakan masalah ini, kita punya komitmen nggak untuk menyelesaikan masalah ini ke depan dengan revisi semua sistem dan undang-undang ini. Saya setuju tadi misalnya ya undang-undang tentang pemilu dan pilkada ini aja kita udah lucu nih. Kita ini punya 3 jenis pemilu, tapi diatur dalam 2 rezim undang-undang. Padahal namanya sama.
tapi pura-pura dibedain sama teman-teman penyelenggara antara pemilu dan pemilihan. Padahal sama-sama pemilu sebetulnya, gitu loh. Ya kan? Nah, ini saya kira juga harus disinkronkan. Termasuk nanti dampaknya adalah soal keserentakan. Ini saya kira seluruh dunia, Indonesia ini yang paling unik. Ada 3 jenis pemilu dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama, bersamaan dan berdekatan. Dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Dengan jumlah pemilih yang sangat besar. Makanya pantas saja terjadi kejenuhan. Saya udah memprediksi ini dari awal. Ya makanya kenapa kemarin Komisi 2 di awal itu melakukan ingin revisi undang-undang ini. Karena akan menjadi 2 hal yang waktu saya sampaikan. Pertama, kita akan kesulitan nanti menentukan pejabat-pejabat di daerah itu. Bayangin 270 PJ nyarinya gimana? Tadi saya diprotes. Ada PJ di satu daerah yang mengatakan sekarang jabatannya 5, termasuk ke-6 dia jadi PJ di kabupaten itu. Gitu loh. Artinya memang dari awal kita prediksi. Pemerintah nggak mungkin gampang menentukan PJ-PJ yang nah itu artinya apa? Nanti kan akan berdampak terhadap proses pembangunan daerah itu. Kalau dia nggak ini. Nah, satu. Yang kedua soal partai politik. Saya kira memang saya sangat setuju dari awal. Memang sudah harus dipastikan partai politik ini menjadi asetnya negara. Ya, negara harus ngurusin partai politik. Ya, sehingga bantuan partai politik terhadap partai politik ini juga harus jelas. Sekarang ini kan malu-malu nih dikasih dana, dihitung cuman berapa? Dari 1.000, 4.000, 5.000, sekarang 10.000. Jadi dana negara juga ada, tapi karena memang dianggap kecil, ya soal pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitasnya juga ya udahlah ini kan apa hibah kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya serius negara memberikan dana ke partai politik, ini juga mengajarkan partai politik untuk bisa mengelola kemampuan profesionalnya memanage partai, belajar untuk memanage negara. Karena dia harus bertanggung jawabkan itu negara dan negara. Kalau dia nggak bisa bertanggung jawabkan, korupsi, masuk penjara kira-kira. Jadi memaksa dalam tanda petik partai politik juga harus bisa profesional, mempersiapkan diri kader-kadernya untuk bisa masuk. Nah jadi artinya sekali lagi saya mengatakan, mari kita bangun komitmen untuk ke depan mengevaluasi ini, merubah semua. Bahkan kenapa saya sekarang 2 minggu terakhir ini setuju tentang amandemen dasar 45. Ya. Saya kira kalau 26 tahun kata Prof. Wiwi, 26 tahun reformasi ini. Itu kan 25 tahun lalu kita bicara tentang mengamandemen. Amandemen keempat itu terakhir. Saya kira ini momentum yang tepat untuk bicara sampai 26 berikutnya sampai 45 tahun. Ya. Membicarakan tentang mengevaluasi semua sistem yang mendasar. Ya, bukan hanya sekarang bukan hanya undang-undang yang di hilir, tapi di hulunya juga harus kita bicarakan. Yang itu juga memungkinkan untuk yang dimungkinkan untuk kita bicara tentang amandemen Undang-Undang 45. Menarik ya, untuk topik selanjutnya kita akan bahas ya Pak. Iya, tapi maksud saya komitmen itu. Ya, komitmen itu tadi. Gitu loh, jangan kita bicara masalah 1, 2, 3, 4, 5, tapi begitu kita membicara, itu lupa gitu loh. Bang Noel, setuju dengan nanti kita akan review lagi terkait dengan komitmen perubahan sistem dan juga perundang-undangan nanti. Ya, karena beliau kan di parlemen yang tahu persis situasinya. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Doli tadi. Kita ini terlalu parsial melihatnya, jadi tidak bisa keseluruhan. Padahal ini negara besar seperti ini dikelola dengan cara-cara parsial kan nggak bagus sekali. Gitu. Apalagi tadi Mbak Wiwi juga sampaikan, ya sudah biayain aja di partai. Jadi ada responsibility-nya. Jadi tidak main-main. Ada pertanggungjawabannya. Selama ini kan ya genit juga memang, ya dihargain cuma misalnya 5.000, 10.000, terus segini kita katanya. Tapi kalau seandainya negara benar-benar membiayai, pertanggungjawabannya kan lo harus benar bertanggung jawab, nggak bisa bermain-main dalam hal ini, gitu loh. Jadi ya ketika partai itu dibiayai negara, ya tanggung jawab partai ke rakyat juga ada, dan rakyat juga tuntutnya ada juga, gitu. Jadi bisa dua arah loyalitasnya. Ya partai loyal terhadap konstituennya juga loyal dengan partai, itu pasti otomatis itu. Kalau sekarang kan kita lihat wajar lah ya, misalnya kayak partai butuh anggaran, butuh duit dan sebagainya. Terkadang maaf, rekomendasi pun terkadang-kadang ya ada yang membayar juga ya untuk mendapatkan rekomendasi. Memang ada problem-problem itu untuk membesarkan partai.
Ya jujur aja, di Gerindra aja sampai ada pimpinan partainya, ini ketua partai, tapi tidak ada kantor partainya. Tidak ada kantor Tidak ada partainya? kantor partainya. Bayangkan itu. Itu realita. Gitu loh. Saya bilang kacau juga sampai nggak ada kantor partainya. Dan Mungkin itu karena ada. sudah era DPC. kantor, DPD. kantor DPD. virtual kan. Kalau kantor virtual kan bisa Bang. Work from Dan itu anywhere. adanya di mana? Di Kaltara. Oh, oke. Gitu. Salah satu provinsi yang Dan baru, ya. lucunya kadernya hari ini yang menjadi gubernur. Kacau, nggak ada kantor DPD-nya sampai sekarang. Oke. Nah artinya ya partai harus berani mengkritisi itu ya. Ya. Saya sebagai kader partai Gerindra juga sedikit kaget. Kok begini partai gitu loh. Kondisi real di lapangan salah Itu satunya di real. Kaltara ya. Ya banyak lah sebetulnya realita-realita yang sebetulnya bisa kita ambil. Itu Oke. ya ada di mana-mana apalagi fenomena dengan Papua banyaknya provinsi gitu. Jadi ya saya rasa memang apa yang disampaikan Bung Doli ini penting untuk mengamandemen lagi tapi lebih pada substansial, tidak parsial-parsial lagi. Jadi Ya. itu memang ternyata kita kaget juga ya dengan pemilihan-pemilihan sekarang ini yang berdekatan nih tidak siap kita dan jenuh bener, jenuh, letih gitu loh. Energi kita ternyata belum siap gitu. Jadi jawabannya harus ada amandemen deh. Ya, oke. Sepertinya. Ya, setuju. Saya minta tanggapan dulu sebelum nanti Kang Idam akan melanjutkan aktivitas lain. Kang Idam, artinya bagaimana peran serta dari KPU untuk kemudian komitmen, lagi-lagi begitu. Tadi Bang Doli katakan komitmen sama-sama memperbaiki terkait dengan sistem, terkait dengan undang-undangnya nanti. Bagaimana Anda melihatnya sebagai penyelenggara KPU, dalam hal ini KPU? Sebenarnya kalau undang-undang partai politik itu dilaksanakan dengan baik, ya pandangan-pandangan yang seperti dikemukakan tadi itu sebenarnya tidak terjadi. Kuncinya adalah bagaimana partai politik melaksanakan undang-undang partai politik dengan baik. Oke. Ya kalau tadi ada cerita bahwa partai tidak punya kantor, ini kan jadi pertanyaan, bagaimana dengan pelaksanaan pendaftaran partai politik peserta pemilu yang mensyaratkan partai politik harus memiliki sekretariat di seluruh provinsi. Nah, berarti waktu itu kantornya ngontrak kan. Nah, artinya ini jadi catatan kita bersama ya, karena memang penguatan demokrasi itu bisa diawali dengan penguatan partai politik. Oke, baik. Nah, artinya apa yang kemudian belum dilaksanakan oleh partai politik terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Idam? Ya, fungsi partai politik itu kan melakukan proses perkaderan. Proses melakukan perkaderan, terus juga pendidikan politik, sosialisasi, agregasi, dan artikulasi kepentingan. Nah, fungsi-fungsi inilah yang harus dijalankan oleh partai politik yang kalau sekiranya demokrasi kita ingin lebih matang daripada seperti yang diharapkan. Oke, ini menarik juga terkait dengan fungsi-fungsi partai politik yang seharusnya dijalankan. Kang Idam akan melanjutkan aktivitas lain. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Fokus Regina edisi malam hari ini, Kang Idam. Salam sehat selalu, Kang. Terima Selamat kasih. malam. Assalamualaikum. Malam. Bang Jiko, tanggapannya terkait dengan apa yang tadi Enak ya KPU sudah kita ngomong diskusikan. Ya. Soalnya diterima anggaran gede. Sementara partai politik nggak terima anggaran. Udah selesai, udah pergi ya dia. Itu satu. Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mbak Titi. Harus ada banyak perubahan ya. Kita harus bisa mencoba untuk mau mengeksersis pandangan-pandangan yang berbeda dengan cara-cara apa yang kita lakukan sekarang. Seperti tadi pemilu yang rentang waktunya sangat pendek antara pemilu legislatif dengan pilkada. Dan hal ini menjadikan alasan kader-kader kami di PDI Perjuangan yang dikenal sebagai partai kader dan selalu mempersiapkan kader-kader, dan kita bisa melihat di paling banyak pilkada juga pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan yang bersama-sama itu dibandingkan dengan partai-partai lain kami paling banyak. Ya artinya apa? Kader kami sebenarnya siap, tapi kembali lagi ada halangan-halangan, rintangan-rintangan terkait itu karena jarak yang terlalu dekat antara pileg, ya, di mana anggota-anggota DPRD ini tidak enggan untuk mengundurkan diri dan juga mencalonkan, apalagi sumber dayanya udah cukup menipis, ya kan? Bahkan kalau bisa sebagian juga tentu
kita tahu ada yang berutang juga gitu kan. Nah, saya harus ngutang lagi nih gue ya kan untuk maju kan. Itu ini realitanya. Ya. Jadi artinya kita bicara soal tadi kalau nggak salah midterm elections ya, election sela ya, dan ini terjadi di beberapa negara dan ini sangat bagus dan efeknya bukan hanya terkait ini tadi. Ini juga berefek pada checks and balances terhadap pemerintahan pusat yang bisa berubah di tengah-tengah ya kan, karena masyarakat bisa menilai bagaimana kinerja dari partai-partai politik atau calon-calonnya selama ini dalam waktu 2 tahun. Dia bisa menilai let's say presiden dan wakil presidennya kinerjanya kurang baik, ya kita pilih partai yang lain deh di midterm election, di election yang setelah ini kita jangan pilih yang sama lagi. Jadi bisa mengubah konstelasi dan ini berefek baik untuk demokrasi kita yang menuju yang lebih sehat. Nah ini yang penting juga untuk dipikirkan. Saya hanya berkata soal ini exercise ya, karena ini belum tentu menjadi keputusan partai kami. Tetapi pada prinsipnya kita juga harus mau membuka diri, mau belajar. Jangan juga kadang-kadang ada bahasa-bahasa kita harus mencari yang khas Indonesia. Saya juga agak takut ya kalau kita bicara khas Indonesia. Khas Indonesia itu kerajaan. Khas Indonesia itu ya kan zaman dulu kan khas Indonesia itu keraton ya. Khas Indonesia itu kesultanan. Apa kita mau kembali ke sana? Ini juga jangan sampai ke sana gitu. Artinya khas Indonesia itu ya kita mencoba mengambil dari yang baik-baik dari negara-negara lain juga sambil bisa memblend in dengan kultur dan budaya-budaya kita. Jadi tapi jangan sampai kembali ke khas Indonesia yang kerajaan zaman gitu dulu ya kan itu. Nah ini yang kadang-kadang sering takut juga orang kalau udah mulai kata-kata khas Indonesia. Saya bicara dengan banyak masyarakat dengan yang non partisan misalnya gitu ya. Ketika bicara soal mencari demokrasi yang betul-betul khas kita, pasti pemikirannya adalah dia mau termnya diperpanjang, dia mau lebih dari 2 periode, dia mau untuk bisa let's say tidak ada oposisi ya kan, semua harus bergabung dalam pemerintahan, dia mau presiden atau calon kepala daerah dipilih oleh parlemen. Dan ini kenyataannya begitu. Jadi tapi PDI mau oposisi atau gimana nih? PDI mau oposisi ya, atau padahal udah denger pertama kali. Mau mikir lagi jawabnya. Gimana nih? Kita lihat nanti, kita lihat nanti. Tapi kan memang dari awal Ibu Mega selalu mengatakan sebenarnya kan di Indonesia ini nggak ada oposisi atau koalisi, adanya berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tapi checks and balances itu juga harus tetap terjadi. Dan itu hasil Indonesia. Checks and balances itu harus tetap ada. Tapi memang sampai hari ini keputusan itu belum diambil. Sepertinya juga tidak akan diambil dalam waktu dekat. Ya, Prof mau menambahkan terkait hal ini? Rasanya mau komentar nih. Ketika mengatakan khas Indonesia itu bukan kok kembali ke kerajaan, bukan. Jadi memahami sosiologi politik bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat komunal, permisif, bukan masyarakat individual seperti di Australia atau di Amerika, bukan. Maka ketika demokrasi yang kita ambil dari terminologi istilahnya itu bukan, memang ini kita adopkan dari luar, universal demokrasi kan itu, maka ada duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kan gitu, bahwa kalau ada pemilu atau pilkada itu ya itu kompetisi kontestasi, itu suksesi, itu untuk mengoreksi pemerintahan yang ada, itu esensinya, dan semua itu kita lakukan ternyata gitu kan. Ujung-ujungnya kompetisi kontestasi dikendalikan, yang mestinya bisa ikut tidak boleh ikut. Yang tidak boleh ikut malah ikut. Nah itu kan yang terjadi seperti itu. Jadi memang maunya partai adalah kader-kader yang bagus yang muncul. Tapi partai juga tidak berkomitmen seperti itu juga kadang-kadang gitu. Tahu-tahu yang lain yang diambil. Apa gerangan alasannya? Jadi publik juga bertanya-tanya, bikin nggak semangat ini kan gitu ya. Itu salah satu contohnya. Jadi memang banyak hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia khususnya kalau ingin menjadi negara yang betul-betul nantinya bisa melaksanakan satu sistem politik yang berkorelasi atau berdampak positif terhadap pemerintahan. Jadi pemilu pilkada itu tidak di ruang kosong. Ini dampaknya akan panjang kepada pemerintahan, terhadap pemerintahan. Oleh karena itu memang mau tidak mau, suka tidak suka kita menuntut proses gitu ya dalam melaksanakan pemilu itu betul-betul tidak menghalalkan semua cara itu. Lah ini yang akan nantinya menjadi katakan modalitas kita itu bisa tidak melakukan satu nantinya
birokrasi yang tidak dikatakan diintervene gitu ya, atau tidak ditarik-tarik ke ranah politik yang luar biasa karena birokrasi kita ingin kelas dunia. Itu satu contoh. Lah kita tidak bisa. Saat ini betul-betul birokrasi di daerah itu kalau sudah ada pilkada seperti ini keadaannya. Itu menjadi pengetahuan umum gitu ya. Kita sudah bikinkan, ini ada KASN untuk menghalau, mengendalikan jangan sampai ada politisasi birokrasi, jebol juga gitu kan. Jadi rekayasa kita itu memang luar biasa. Maka komitmen tadi itu ada political will, political commitment, dan law enforcement. Tiga-tiganya itu harus menyatu untuk menghasilkan sesuatu yang kontinem, komprehensif. Gitu. Mbak Titi menambahkan hal ini? Iya, saya setuju ya bahwa kita jangan hanya melihat proses pilkada ini untuk saat ini saja. Jadi bagaimana kita mendudukan pilkada ini sebagai sesuatu yang terhubung antara sistem politik, sistem kepartaian, dan juga bagaimana bentuk sistem pemerintahan kita. Tadi disampaikan soal PDIP akan masuk juga ya bagian. Kalau saya sebagai masyarakat sipil lebih senang kalau kemudian keragaman pilihan politik itu bisa diwadahi. Memang betul dalam sistem presidensil serta-merta yang namanya DPR itu menjadi kekuatan kontrol terhadap eksekutif. Itu rumusnya memang begitu. Tetapi praktiknya adalah, nih mohon maaf Bang Doli, parlemen kita dalam banyak hal jadi paduan suara untuk proposal-proposal eksekutif. Jadi stempel karet untuk proposal eksekutif. Lahirlah yang disebut dengan fast track legislation. Nah untung Bang Doli ngerem nih, undang RUU Pilkada kita nggak jadi gol kemarin. Kalau jadi gol, saya nggak kebayang. Kita lagi nggak diskusi sekarang. Mungkin saya lagi demo di gedung DPR begitu. Jadi hal-hal seperti itu juga harus betul-betul menjadi komitmen ya. Yang kita butuhkan adalah lebih banyak politisi kita yang punya visi kenegarawanan, bahwa ini bukan hanya soal mendapatkan kursi, tapi soal masa depan keindonesiaan kita. Jadi kita tidak perlu hanya disebut sebagai the biggest one day election in the world, pemilu serentak satu hari terbesar di dunia. Tapi anomalinya di saat yang sama, politik uang kita, Bang Doli, itu nomor 3 di Asia, cuman kalah sama Thailand dan Filipina. Tapi itu 2020, jangan-jangan setelah dilakukan pengukuran 2024, kita juaranya nih, karena katanya kan pemilu 2024 paling brutal. Makanya tantangannya sekarang adalah Pilkada 2024. Bagaimana para pasangan calon dan partai politik itu menjadi betul-betul aktor terdepan yang menjaga kadernya, jangan politik uang dong. Karena kalau sudah politik uang, korupsi politik kita itu paling banyak, kasus korupsi dilakukan oleh orang-orang politik. Tapi kan susah Mbak Titi, udah menjadi tradisi budaya begitu. Jangan bilang tradisi budaya ya, walaupun perilaku yang banyak dilakukan. Nah itu yang kita sebenarnya minta bagaimana bangunan sistem politik dan sistem pemilu kita membuat itu tidak tertrigger untuk terus terjadi. Kalau sekarang yang terjadi itu adalah bukan pemilu serentak, pemilu borongan namanya. Pemilu borongan. Semua diborong di satu tahun yang sama, tapi tujuan keserentakan menjadi tidak tercapai. Nah ini yang makanya tadi PR besar kita dalam setelah terbentuknya pemerintahan baru, DPR baru, bagaimana melanjutkan reformasi partai politik dan pemilu kita. Mumpung elektoral yang berikutnya masih jauh nih, 2029. Supaya tidak ada kemudian membuat undang-undang berhitung kalau saya di posisi ini akan merugikan atau tidak ya gitu. Kan kebanyakan membuat undang-undang begitu Bang Doli. Bang Doli dari tadi disebut-sebut, tapi kita tahan dulu. Sedikit aja, saya kan udah mau ini. Itu soal moral hazard pemilu tadi, ya, vote buying, money politics, political transaksional itu sebenarnya bisa kita mulai dengan sistem perubahan undang-undang juga. Jadi undang-undang di kita, undang-undang pemilu maupun undang pilkada, ini sebetulnya pasal-pasalnya minim sekali untuk mengantisipasi itu. Nggak ada sanksi yang berat, terus kemudian lembaga yang mengawasi seperti Bawaslu juga dia tidak punya kekuatan untuk mengeksekusi dan macam-macam. Makanya saya kira kita mulai saja dari perubahan sistem. Kultur itu pasti akan mengikuti. Ya walaupun memang sekarang udah menjadi katakanlah ya hampir menjadi budaya, kebiasaan khas Indonesia. Tapi kita harus mulainya dari satu perubahan sistem, yang kedua keteladanan oleh pemimpin kita, kira-kira gitu.
Mbak Titi menanggapi apa yang tadi sudah diungkapkan Bang Doli? 100% setuju. Setuju? Tinggal eksekusinya Eksekusinya gimana? ya. Tentunya ya. Oke. Eksekusinya ditunggu berarti Iya, ya. dan tidak boleh perubahan sistem tuh injury time. Contoh Undang-Undang 7 2017 itu 7 bulan membahas, 4 bulan membahas sistem pemilu karena soal hidup mati partai kan. Baru 3 bulannya dikasih pinggiran-pinggirannya untuk membahas soal penyelenggara pemilu, soal penegakan hukum. Nah itu karena semua serba mepet. Makanya tahun depan 2025 itu momentum yang paling tepat untuk menyelesaikan revisi berbagai tadi aturan main untuk partai politik kita, untuk pemilu kita, dan tadi betul tidak usah lagi dipisahkan pengaturan pilkada dan pemilu, karena itu betul-betul membingungkan. Contoh nih, penanganan pelanggaran kalau di pemilu itu 14 hari, Bawaslu punya waktu mengkaji dan untuk memproses. Di pilkada berapa? 5 hari. Disuruh menyelesaikan kasus dengan kompleksitas yang luar biasa. Yang ada adalah terlapornya kabur, kasusnya daluarsa. Nah itu menjadi catatan soal inkonsistensi aturan juga menjadi masalah. Lagi-lagi Komisi 2 udah mengerjakan itu. Jadi kita udah 2019. Kenapa kita buat? Karena kita tidak mau revisi undang-undang itu terimbas interest pada saat menjelang pemilu. Makanya harus di awal pemilu. Jadi momentumnya besok benar 2025 kalau kita mau betul-betul committed dilakukannya di awal itu. Jadi mau komit atau enggak nih? Mau komit untuk Ya insya Allah lah kita harus. Insya Allah ya. Masa cakap. Sekarang komit. Enggak tahu lagi. Nah, kita berharap semua pimpinan partai politik ya itu punya komitmen yang sama terhadap itu. Karena harus mulainya dari sana. Oke. Baik, Profi menambahkan terkait hal ini. Iya, kita sangat setuju ya bahwa kita menatap ke depan itu secara optimis, secara positif dan kita harapkan ada sesuatu yang lebih prospektif dengan komitmen ya, ditopang oleh komitmen yang tinggi, tidak hanya dari satu partai, semua partai. Cuman pertanyaannya memang benar, Indonesia itu butuh banyak partai banget gitu ya. Toh kalau yang muncul cuman pasangan tunggal kan gitu lah. Untuk apa gitu Pak? Kalau sistemnya presidensial mestinya tidak. Mestinya tidak. Ini kritik untuk koalisi Kim Plus ini atau seperti apa? Kita butuh kita enggak sedang kritik, cuman sedang mengatakan. Kita butuh partai yang berkualitas, yang punya akar tunjang. Yang betul-betul mengakar ke masyarakat dan mampu membangun partai ID sehingga itu nanti cara untuk memutus mata rantai vote buying. Karena apa? Karena voters itu merasa memiliki. Kalau merasa memiliki tidak perlu dibayar. Karena sudah ini partai memang saya cocok sama ini kan gitu. Lah tolong partai melakukan sosialisasi, komunikasi politik dengan voters tadi itu tidak sekedar dalam pilkada atau pemilu lokal dan pemilu nasional. Nah ini yang harus dikencangin ke depan. Oke, ini menarik untuk kita bahas. Tapi Bang Doli rasa-rasanya hanya sampai di segmen ini saja. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Banyak sekali PR begitu Bang Doli. Artinya komitmen. Oleh karena itu Pak Doli harus Komisi 2 lagi dan ketua lagi dong. Itu lagi dong. Aduh saya. Untuk melihat komitmennya. Untuk melihat komitmen. Kita bagi Pilihannya juga jadi komitmennya. pimpinan DPR atau ketua Komisi 2. Komisi 2. Baik. Terima kasih Bang Doli. Ketua DPR. Kita tunggu bagaimana nanti ya. Sukses terus Bang Doli. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita masih ada segmen-segmen lain. Usai jera kita akan kembali. Tetap bersama kami.